Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya atas nama Elfrida Ledamuga, NIM 2103030086, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang bertema tentang kekuasaan manusiawi. Kapitalisme saat ini dikuasai oleh pertanyaan artifal atau inteligen dalam kurung AL, pertimbangan perusahaan sistem kognitif Squinry yang baru berdiri di Von Feur, Tion yang bertujuan untuk mengembangkan robot homin yang dapat bergerak, berbicara, dan bertujuan untuk mengembangkan robot yang dapat bergerak, bicara, dan berpikir untuk berdiri sendiri dan berinteraksi. Sebagai rekan intelektif dengan orang-orang pendidikannya, Grody Rose, pelopor komputasi kuantum, yang mengikuti pewawancara bahwa sementara blok bangunan menuju tujuan ini sudah ada di penggunaan umum dan mengalihkan jenis AL sempit. Khusus untuk aplikasi yang tidak dapat dengan Artificial General Intellective GENDE atau dalam kurung AGI yang mampu meniru manusia sepenuhnya. Misi perusahaan untuk membuka kunci cara kerja kecerdasan manusia untuk mereplikasikan secara massasi dan scale, karena itu terdengar seperti moonshot yang membingungkan. Namun, Mawar tidak terpengaruh karena jika berhasil, ia akan menjadi hal paling berharga yang perlu dibuat. Apa yang kita dibicarakan pada dasarnya mengubah dasar dan kapitalisme itu sendiri. Apa yang kita dibicarakan dasar akan mudah untuk mengabaikan question ini. Hal paling berharga perlu ada dibuat oleh karena ia berhasil untuk menjadi hal paling berharga dan pernah ada buat untuk apa yang kita bicarakan pada dasarnya. Mengubah quit ini squarey dan tidak bersaing melawan beberapa kapitalisme paling kuat di dunia. Juga berjuang untuk memproduksi AG teknologi dan terkait Elon Musk on organisasi NIRBA atau Open All, Fiction, FPVC, dan dukung oleh Samsung oleh perusahaan teknologi Singapura Mart. Didukung oleh Samsung perusahaan teknologi Singapura Mart, teknologi Deepin dikuasai oleh Google atau iPad yang pemiliknya Sergey Brin dan Larry Page adalah pelindung transumsi brain mencapai kecerdasan serta dengan manusia. Hingga kompleks eksploitasi sastra yang cakrawala teknologi yang baru dikemukakan oleh Al Mason 2017 mendefinisikan AL itu sulit. Meskipun demikian, Rose benar bahwa apa yang sering disebut AL sempit sudah ada dalam proses algoritmik yang sekarang menginformasikan banyak kehidupan sehari-hari. Untuk pekerja gudang atau militer personal, AL tersebut dapat menjelma dalam asis pengiriman robot, kendaraan, atau drone pembunuh semi-otonom. Namun sebagai besar, AL bertindak tidak terlihat di latar belakang. Aktivitasnya yang dilakukan di smartphone dan komputer, dan hasil mesin pencari umpan media sosial, video dilakukan dan di kesejahteraan bantuan. Dalam pertanyaan atau panggilan call karena bank yang bantu kesejahteraan. Dalam pertanyaan atau panggilan call counter tak berdasarkan permintaan atau dalam pertemuan dengan polisi atau penjaga, transaksi berdasarkan permintaan. Penjaga terbatasan memain layar lelen bayang mereka. Dengan cara ini, AL terus bersama kami selama bertahun-tahun. Dahulu kala orang-orang sebelah kiri merunjak pada rezim Uni Soviet dan Eropa Timur sebagai sosialisme yang benar-benar. Ia menunjukkan realisasi yang harapan baru mulai, tetapi tidak sempurna untuk yang baru tatanan sosial. Kami mengusulkan Dia sedang mengabarkan konteks pekerjaan yang direbut oleh muda kultural atau apa mereka buat, bagaimana mereka membuatnya hubungan mereka dengan sesama manusia, bahwa AL harus dilihat sebagai puncak dari proses ini. Saat ini di mana sistem pasar memiliki kehidupannya sendiri,
Al menurut kami adalah alien kekuasaan, atau Marx pada abad 1990 sampai 716, kekuasaan kapital otonom. Kami membaca Al dan Marxisme melalui satu nama lain, atau Al melalui Marx karena Marx merupakan ahli. Rumusan masalah, bagaimanakah argumentasi menjalin 3 polemik kritik? Kedua, bagaimanakah kecerdasan mesin? Ketiga, apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Keempat, apa yang dimaksud dengan tatanan sosial? Kelima, apa otomotif memiliki fungsi ideologis? Keenam, mengapa kekuatan tidak manusiawi peringatan? Yang ketiga, tujuan, dalam arti menghilangkan lantai bawah keduanya, minimalisasi berpuas diri, dan opitisme. Mekanisme kritik kami terhadap Al adalah terbaik dan dicirikan sebagai absyal, dan ini dalam 2 pengertian. Pertama, kami mengakui saat ini kami memikir Al lainnya harus bahwa ada banyak ketidakpastian tentang arah tujuan kapitalisme dan resepsi. Al mengintip ke dalam perkiraan yang saling bertentangan tentang kapitalisme. Penyebaran Al di masa depan Jaumen dapat harus menimbulkan vertigo politik. Penggunaan Al sehari-hari sekarang bisa dapat di kapitalisme menuju memberikan beberapa indikator atau listan masa depan, tetapi tidak ada kepastian. Ya, mungkin pernyataan yang aneh untuk sebuah teori Marx tentang Al mengingatkan bahwa Marxisme memiliki banyak inselation, menegaskan kepastian teknologis yang berani, namun seperti kita yang diperdebatkan nanti. Karya Marx sendiri berisi penjelasan yang berbeda dengan hasil sendiri modal pelaksanaan teknologi. Namun demikian, aspek jurang kedua analisis Al kami adalah bahwa di antara labrin kemungkinan masa depan berapa hasil potensial yang dapat dilihat yang jauh lebih mengganggu daripada perbolehkan baik oleh posisi mekanisme atau minimals yang masing-masing. Bab 2, pembahasan 2. Yang pertama, argumentasi. Argumen yang kami buat dalam buku ini adalah bahwa Al harus dilihat sebagai puncak dari proses ini, sesaat di mana sistem pasar memiliki kehidupan sendiri. Al menurut kami adalah alien kekuasaan. Kekuasaan kapital otonom. Kami membaca Al Marxisme melalui satu sama lain. Al melalui Marx karena kelas, namun argumen utamanya adalah bahwa bukannya hal akultas otomatisasi, tetapi lebih di kemungkinan yaitu dipersenjatai untuk mengintimidasi pekerja dan mengutip ancaman Roberto Shaw. B. Kerja mesin. Al bekerja untuk mengambungkan sejumlah besar dengan kata cepat, pengelolaan berulang, algoritme cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dan pola atau filter di dalam data. D. Tatanan sosial. Tatanan sosial adalah konsep fundamental dalam sosiologi yang mengucap pada cara berbagai komponen masyarakat bekerja sama untuk mempertahankan status quo mereka, termasuk yang pertama struktur dan institusi sosial, yang kedua hubungan sosial, ketiga interaksi dan perilaku sosial, keempat filter budaya seperti norma, kepercayaan dan nilai. Definisi di luar bidang sosiologi, orang sering menggunakan istilah tatanan sosial dan merujuk pada keadaan stabilitas dan konsumsi yang ada tahap adanya kekacauan dan penolakan. Namun sosiolog memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang istilah tersebut di dalam lapangan, dan ia mengacu pada organisasi dari kompleks yang tentang istilah tersebut. Di dalam lapangan, ia tatanan sosial hadir ketika individu banyak bagian masyarakat yang saling terkait. Tatanan sosial hadir ketika individu merujuk kontrak sosial bersama yang menyatakan bahwa aturan dan hukum tentu harus dipatuhi dan distandari. Nilai dan norma tentu dipertahankan. Tatanan sosial dapat diamati dari masyarakat nasional, wilayah geografis, lembaga organisasi, komunitas, dan kelompok formal dan informal yang bahkan pada syarat masyarakat global.
Tatanan sosial dapat diamati dalam masyarakat nasional, wilayah geografis, lembaga organisasi komunitas, kelompok-kelompok formal dan informal, dan bersifat hierarkis. Berapa orang yang memegang kekuasaan lebih dari yang sehingga mereka dapat mengakum hukum, aturan, norma yang diperlakukan untuk pelestarian tatanan sosial. Kekuasaan manusiawi. Kekuatan manusiawi dikatakan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup dan berkembang dengan baik tanpa bantuan orang lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam rangka membutuhkan kehidupan yang kompleks, yaitu kebutuhan bersifat fisik dan psikis. Substansinya, hubungan manusia itu pada pokoknya adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Ia bertanda bahwa manusia diberikan batasan-batasan tentang perbuatan yang baik untuk keharmonisan interaksi. F. Otomatisasi. Jenis-jenis otomatisasi. Yang pertama, jenis-jenis otomatisasi. Definisi otomatisasi adalah pengganti tenaga manusia dengan tangan-tangan yang secara otomatis dalam melakukan mengatur pekerja sehingga tidak melakukan pengawasan manusia, industri, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja hasil makalah yang saya buat. Sekian dan terima kasih.